Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materi akidah akhlak kelas 5 yang akan kita bahas yaitu adalah menghindari akhlak tercela, yaitu sifat serakah dan sifat kikir. Selanjutnya, coba perhatikan pada gambar berikut ini. Di situ sudah ada kegiatan dua orang anak yang sedang melakukan kegiatan. Yang satunya mengambil mangga, kemudian yang satunya menangkap dari bawah. Di situ sudah ada tulisannya, makanya jangan serakah. Kemudian di sebelah kanan juga sudah ada gambar sebuah kotak. Kalau biasa kita sebut dengan kotak harta karun. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama apa itu sifat serakah dan sifat kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam posisi dan kondisi yang paling sempurna. Jika manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menempati derajat paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang piaraan. Kelompok itu adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh. Terlebih hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan atau puasa Pondok Ramadan. Cara menghindari sifat serakah. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenal sifat serakah terlebih dahulu. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Nah, perlu kita ketahui bahwa serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa dirinya atau hidupnya itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah, karena itu termasuk penyakit hati. Orang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli cara yang ditempuh itu benar atau tidak menurut syariat Islam. Tidak terpikir yang dilakukan mengorbankan orang lain atau tidak, yang penting tujuannya tercapai atau keinginannya terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga dan seterusnya. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapa saja yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4 yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4. Selanjutnya kita akan mencari tahu ciri-ciri orang yang serakah itu seperti apa. Adapun ciri-ciri orang yang serakah itu yang pertama adalah menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu tidak pernah merasa puas karena merasa bahwa dirinya selalu kekurangan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Nah, ukuran cukup bagi setiap orang itu berbeda-beda. Akan tetapi cukup bagi orang serakah itu ketika dia mampu atau bisa mendapatkan semua yang dia mau. Setelah dia mendapatkan semuanya, dan dia tidak akan pernah merasa cukup karena dia harus mendapatkan yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah rakus terhadap harta, menganggap bahwa harta itu adalah segala-galanya. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Itu adalah ciri-ciri orang yang serakah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat serakah manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Maksudnya dari hadis ini adalah bahwa jika perumpamaannya adalah hewan, ketika hewan serigala itu dilepaskan dalam kerumunan kambing, maka ketika serigala atau hewan itu sudah merasa kenyang, maka dia akan berhenti untuk makan. Tetapi manusia apabila diberikan kecukupan, baik itu rezeki, baik itu kekayaan dan sebagainya, dia tidak akan merasa cukup. Bahkan kalau diibaratkan sebagai serigala, mungkin kambing yang ada di kerumunan itu akan dimakan semua, tidak peduli apakah perutnya sudah kenyang atau belum. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa penyebab seseorang menjadi serakah. Penyebab seseorang menjadi serakah yang pertama adalah dia terlalu cinta dunia, menganggap bahwa dunia ini adalah kekal. Yang kedua, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya. Yang keempat, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak sadar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebagai budak dunia harta. Setiap perbuatan pasti punya dampak atau akibat bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Artinya jika amal baik akan berdampak baik, sebaliknya jika tidak baik maka akan berakibat tidak baik juga bagi yang melakukannya. Bahayanya sifat serakah diantaranya adalah yang pertama adalah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu resah dan gelisah. Yang ketiga, dijauhi orang lain. Yang keempat, menjadi teman setan. Selanjutnya, tidak mendapat ketentraman hati. Kemudian selanjutnya melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala karena lebih mementingkan kepentingan dunia atau harta. Selanjutnya, merusak kerukunan dan kedamaian. Yang terakhir, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari sifat serakah dan sifat kikir. Secara umum, manusia berharap mendapat keselamatan, kebahagiaan hidup, dan ketentraman hati. Untuk itu, manusia harus menghindarkan diri dari penyakit hati, termasuk diantaranya adalah serakah. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk menghindari sifat serakah diantaranya adalah yang pertama, mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan bersifat qanaah. Qanaah itu artinya adalah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha hidup sederhana. Yang keempat, menjauhi sifat iri dan dengki. Yang kelima, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau titipan yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, menyadari bahwa rezeki yang makhluk hidup itu telah diatur atau telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu bahwa lawan dari sifat serakah adalah qanaah. Qanaah yaitu menerima apa adanya dari yang diterima. Akan tetapi, serakah dalam mencari ilmu itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sifat qanaah atau memiliki sifat merasa cukup dan puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Perlu diwaspadai bahwa setiap daging kita yang tumbuh dari harta haram, maka di akhirat kelak dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Selanjutnya, kita akan mencari tahu hikmah menghindari sifat serakah. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka, untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat.
Tentunya semua itu banyak hikmah yang terkandung, termasuk hikmah menghindari sifat serakah. Di antaranya adalah yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Selanjutnya, mendapat ketentraman hati. Yang ketiga, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud, tidak terlalu cinta dunia. Menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Yang terakhir, jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu adalah beberapa sifat atau hikmah menghindari sifat serakah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kikir. Nah, sifat kikir ini biasanya kita sering identikan dengan hal-hal yang kurang baik, karena sifat kikir itu memiliki istilah lain, yaitu pelit. Ya, setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiatnya atau watak masing-masing. Salah satu di antara tabiat manusia adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir atau bakhil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan agama maupun untuk orang lain. Sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, sebenarnya terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang kikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika hartanya yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya, sehingga enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seseorang, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa orang lain, siapapun tidak bisa menjadi kaya. Sifat kikir terbagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah kikir terhadap diri sendiri. Misalnya tidak mau membeli obat untuk mengobati dirinya sendiri. Tidak membeli pakaian yang pantas padahal yang dipakainya sudah sobek dan tidak layak pakai. Yang kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga, atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Yang ketiga, kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya. Adapun untuk penyebab sifat kikir atau bakhil diantaranya adalah: yang pertama adalah takut miskin. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan keluarga. Yang ketiga, terlalu cinta harta. Yang keempat, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Selanjutnya, merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak memikirkan kehidupan dunia akhirat. Selanjutnya, akibat dari sifat kikir antara lain menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan menemui kesukaran atau kesengsaraan, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Yang keempat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang kelima, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Nah, kerugian dari sifat kikir ini adalah ketika di dunia, yaitu menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang dekat dan warga sekitarnya. Kerugian yang diterima pada hari pembalasan nanti, hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat dari mana dia memperoleh harta itu. Selanjutnya, adapun cara menghindari sifat kikir adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau dengan cara bersedekah, berzakat dan sebagainya. Selanjutnya, menyadari bahwa harta kekayaannya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, punya perhatian terhadap orang miskin. Yang kelima, selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Dan yang terakhir, menyadari bahwa dalam rezekinya itu ada hak orang lain, termasuk diantaranya adalah hak orang fakir dan miskin. Orang yang kikir adalah orang yang letih. Ia menghabiskan masa hidupnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menimbun kekayaan. Kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang terus-menerus mengejar harta, namun ia tidak menikmati hartanya, tetapi ahli warisnya lah yang akan menghabiskannya. Nah, hikmah menghindari sifat kikir.
Menghindari sifat-sifat tercela termasuk diantaranya adalah sifat kikir, hukumnya adalah wajib bagi masing-masing muslim. Hal tersebut akan mendapatkan hikmah yang besar. Adapun hikmah dari menghindari sifat kikir antara lain, yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Selanjutnya, menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama manusia. Yang keempat, disenangi oleh orang sekitar. Yang kelima, terhindar dari perilaku zalim, mengambil hak orang lain. Nah, demikian tadi materi tentang akhlak tercela, yaitu menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Maka dari itu, anakku semua, jangan sampai kita melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan apa yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, apalagi di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk selalu banyak-banyak bersedekah. Seperti halnya ketika kita buka puasa, biasanya kita akan berbagi takjil dengan tetangga, dengan orang-orang yang lewat. Nah, itu boleh dilakukan dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi materi akidah akhlak tentang menghindari sifat serakah dan kikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.